dakwah yang sebenarnya kalau sudah disampaikan sama anaknya dia tak terima, Allah kasih sempurna imanmu. Satu di antara anakmu ada yang lain perilakunya. Kalau ku buat semua biar elok anakmu, tak berubah kau. Satu kuat pemakai, biar habis hartamu, kuat imanmu, istiqamah dalam akidahmu. Nah, itulah makanya Nabi Muhammad musuh yang terdekatnya bukan orang lain, paman kandungnya sendiri dari keluarganya. Makanya ibu yang diajak suami baik-baik, ikutilah, ikuti, kan? Adek berjilbab lah dek. Abang sering ke masjid, kadang-kadang malu abang loh. Awak sering ngaji, FKSM kemana-mana. Kadang-kadang abang risih dengar ceramah. Buat istrimu pakai jilbab. Pulang abang ngaji, ku tengok kau Allah. Ya Allah, udah uban semua. Tolonglah sadar. Mulut. Jaga. Sok paten, baru 2 kali ngaji udah menceramah. Sadar diri. Tak berarti nggak nyampe dakwah tu di hatinya. Sebenarnya, ya Allah bang, senang kali aku bang, abang ingatkan aku bang. Selama ini enggak pernah terbersih hati abang, ingatkan aku, makanya aku lepas saja jilbabku ini. Itulah dia namanya lah hidayah ini. Bukan ditunggu tapi dicari. Selama abang ikut gabung-gabung pengajian, masjid ke masjid, barulah abang sadar. Ternyata yang selama ini banyak yang salah kita lakukan. Enggak usah pun abang jadi penceramah. Walaupun abang bukan jadi ustadz yang pandai ceramah, orang buat orang bahagia. Tapi kau sendiri ku ceramahi, bisa kau berubah. Itulah sebenarnya dakwah yang sempurna. Ceramah-ceramah ini pantang pandai bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan alhamdulillah masih bersua kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masjid kita ini kehilangan orang yang aktif bersama kita dalam kondisi dan bagaimanapun untuk mensiarkan agama ini, Pak BKM kita, mudah-mudahan segala amal baiknya, segala perbuatannya menjadi amal jariah yang menolong dia nantinya dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini adalah melanjutkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu pertama, lalu ada sejenak wahyu itu tak turun, menjadi Rasulullah gelisah. Barulah Rasulullah mendapatkan fase yang selanjutnya, yaitu fase dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berapa lama Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi? Lama, durasinya 3 tahun. Menurut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis Al-Imam Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Walaupun ada pendapat yang lain selama 4 tahun. Nah, siapa yang pertama target beliau masuk Islam dakwah dalam sembunyi-sembunyi? Pertama istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Karena Bapak Ibu, belum tentu seorang siapapun bisa menyampaikan, tapi orang terdekatnya gagal dia sampaikan. Nabi Muhammad tak mungkin disampaikannya dakwah sama orang lain, sama istrinya saja tak disampaikannya. Makanya kami ini ustaz-ustaz ini banyak yang begitu. Awak ceramah berapi-api di luar sana, bininya pun tak berjilbab, bininya pun pakai celana li. Tapi kalau ceramah tutup aurat, baju jangan ketat-ketat. Awak tengok di Facebook, gitu juga bininya. Berarti gagal. Nabi Muhammad kenapa? Kenapa perempuan wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah?
Karena puncak segala sesuatu yang tahu Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul hanya Khadijah. Jadi kami pun berubah. Mulai ibu belum menikah dengan bapak sampai sekarang ahli ibadah, hanya ibu yang tahu. Khadijah juga begitu. 15 tahun dia tunggu. Mana bukti kenabian Nabi ini? Mulai aku menikah di usia 40 tahun. Berarti Nabi Khadijah menerima masuk Islam di usia 55 tahun. Tapi tak nampaknya. Barulah datang wahyu, percaya Khadijah, masuk Islamlah Khadijah. Jadi Ustaz dulu, apa agama Khadijah? Agama Khadijah dulu namanya agama Hanif. Apa makna Hanif? Agama yang dibawa millah Ibrahim, yang tidak menduakan Allah, walaupun identitas namanya bukan Islam yang dikenal hari ini. Tapi tetap dahulu beramal ibadah tanpa menduakan Allah, maka dikatakanlah millah tauhidnya dari millah sejarah Ibrahim alaihissalam. Makanya Bapak Ibu, bukan tak Islam Khadijah, bukan tak Islam Khadijah. Khadijah sudah beragama yang diadutnya agama Hanif, tak menduakan Tuhan, tak berjudi, tak berzina, tak melakukan kesyirikan. Itu sudah dikategorikan agama Hanif. Sempurnanya seluruh agama diturunkannya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka itulah sempurnanya agama yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Khadijah. Nah, makanya Bu, rusaknya agama, eloknya anak-anak dan masa depan anak-anak ini tergantung bagaimana dia mendidik akhlak dan akidah anaknya dari mulai asalnya, yaitu ibu. Mulai mengandung Bu, udah diajari. Mulai mengandung udah diajari. Makin jauh ini aku tengok. Terlagi agak campak ini. Dekat story dia Pak. Gimana nih? Apa masalah ini Pak? Lanjut aja. Oke lah. Ini aja kita Bu ya. Kayak konser aku tengok ini. Jadi makanya kalau ibu lagi hamil, tapi tak ada kaitan itu Bu. Kalau ibu baca surah Yusuf, ganting anaknya. Tak ada itu. Ya kan? Ada orang bilang, Ustaz, jadi apalah pendidikan yang pertama dilakukan seorang ibu kalau dia lagi hamil? Ada Ustaz bilang, sering-sering baca surah Yusuf. Insya Allah nanti kok lahir anaknya ganting kayak Nabi Yusuf. Begitu lahir anaknya hitam, keling, kilat. Apa yang kayak Nabi Yusuf? Mana kayak gitu Nabi Yusuf? Jadi nggak ada kaitan itu. Ya, baca aja. Yang penting ibu jaga yang haram-haram, jangan masuk ke dalam yang jadi darah daging sebagai anak dalam rahim ibu. Maka itulah kunci dari perempuan. Apalagi Bu, dasarnya kenapa perempuan? Bapak ini cari duit, tanya dari mana dia dapat. Jangan cuma pandai menerima, tapi tak pandai menyeleksi dari mana dia dapat. Ini dari mana ini Bang? Diam aja lah kau. Kadang-kadang banyak kali cerita kau. Banyak salah, sikit salah. Kadang-kadang sikit kok. Kadang-kadang kok sikit begini pula. Jadi baru perdana gini pula miknya kan. Udah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kali saya belajar dan kita belajar yang sudah menjadi ibu, yang sudah menjadi istri, jadilah istiqomah mendidik anak-anak mulai dari rumah, jangan lepas terhadap anak untuk keluarga. Ada orang sekarang Bapak Ibu, begitu disekolahkannya anaknya, mengamuk-ngamuk dia sama orang sekolah. Anakku udah lama tak pandai baca, padahal udah 2 tahun. Makanya puncak madrasah pertama seorang anak pendidikannya di rumah, yaitu yang banyak waktunya ibu. Kalau ibunya suka main handphone di rumah, maka anak pun akan ikut main handphone. Kalau ibunya suka cakap kotor, maka anaknya pun suka cakap kotor. Tergantung macam mana perilaku ibunya. Kenapa? Enggak bapak. Karena bapak sibuk lebih lama waktunya di luar ketimbang di rumah. Maka jangan heran sekarang kalau mamanya suka make up, pasti anaknya pun ikut mencoba make up mamanya. Bincu. Contoh-contohannya. Orang mamanya ngajari. Mau kemana mak? Mau undangan. Ikutlah mak. Sini-sini. Mama make up. Di make upnya pula. Apa enggak terbiasa?
Ibulah kuncinya. Makanya kau usah bohong Bapak Ibu. Bapak ni mana sempat Bu? Mana sempat? Pulang ke rumah nanti jam 5, mandi, tidur. Udah tidur nanti, mau maghrib kalau sholat. Ada yang tak sholat lagi. Udah tidur, nonton TV, main game di rumah. Makanya target Nabi pertama istrinya. Karena semua para nabi Bu, target dakwahnya bukan halayak orang ramai, tapi halayak dia sendiri dari keluarganya. Semua. Ayo kita tengok siapa contohnya lagi Bu. Dakwah Ibrahim, dakwah dia pertama ayah kandungnya. Siapa lagi? Dakwahnya Nabi Yusuf, anak beranak, abang beradik, tetap keluarganya sendiri. Semua dari keluarga. Fir'aun, Qarun, Namrud, semua itu keluarga dari Ibrahim. Itu pamannya, atuk-atuknya dari keturunan Azar. Makanya jangan heran. Nabi Nuh, siapa dakwahnya yang tak menerimanya? Bininya sama anaknya. Jadi kami ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan juga ada yang mengatakan, alah, ustaz ni pandai ceramah, anaknya pemakai narkoba, ustaz ni pandai ceramah, bininya enggak teraturnya. Dakwah yang sebenarnya kalau sudah disampaikan sama anaknya dia tak terima, Allah kasih sempurna imanmu. Satu di antara anakmu ada yang lain perilakunya. Kalau kau buat semua elok anakmu, tak berubah kau. Satu kuat pemakai, biar habis hartamu, kuat imanmu, istiqamah dalam akidahmu. Itulah makanya Nabi Muhammad Bu, musuh yang terdekatnya bukan orang lain, paman kandungnya sendiri dari keluarganya. Makanya ibu yang diajak suami baik-baik, ikutilah, ikuti, ya kan? Dek berjilbab lah dek. Abang sering ke masjid, kadang-kadang malu abang loh. Awak sering ngaji, FKSM kemana-mana, kadang-kadang abang risih dengar ceramah. Buat istrimu pakai jilbab, pulang abang ngaji, ku tengok kau Allah, ya Allah, udah uban semua. Tolonglah sadar, mulut, jaga. Sok paten baru 2 kali ngaji udah menceramai. Sadar diri, tak berarti nggak nyampe dakwah tu di hatinya. Sebenarnya ya Allah bang, senang kali aku bang, abang ingatkan aku bang. Selama ini nggak pernah terbesik hati abang ingatkan aku, makanya aku lepas saja jilbabku ini. Itulah dia namanya lah. Hidayah ini bukan ditunggu tapi dicari. Selama abang ikut gabung-gabung pengajian masjid ke masjid, barulah abang sadar ternyata yang selama ini banyak yang salah kita lakukan. Enggak usah pun abang jadi penceramah, walaupun abang bukan jadi ustaz yang pandai ceramah orang buat orang bahagia, tapi kau sendiri ku ceramahi dek, bisa kau berubah. Itulah sebenarnya dakwah yang sempurna. Ceramah-ceramah ni pantang pandai bercakap ni. Mohon maaf Pak, bapak semua bisa jadi ustaz, bisa. Baca, hafal, sampaikan, jadi. Tapi belum bisa menyampaikan dakwah sampai dakwah itu di hati orang yang kita targetkan. Makanya banyak penceramah, targetnya bukan berubah jamaahnya. Tapi apa? Seringlah kujumpai, pantang tak lawak sikit tak dipakai orang awak. Nanti agak kasar sikit kena penjarakan. Serba salah sekarang dakwah. Serba salah. Makanya Bu, tengok heran kita zaman sekarang ni. Makanya ibu dari orang tua, dari anak, keluarga, suami, contohlah Nabi. Dakwah yang pertama dia targetkan orang terdekat dia, bukan siapa-siapa, tapi istrinya. Kalau sudah istri mendukung terhadap dakwahnya, maka kita akan semangat. Dek, abang udah berubah, cocok kali bang. Kudukung abang, kudukung. Semangat bang, kudukung. Oh, ini kadang-kadang ya Allah, abang mau berubah bang. Yakin abang? Yakin. Allah kayak abang mana yakin aku? 2 hari kumat, 3 hari taubat, 3 hari lagi mulai kumat, nanti 5 hari mulai taubat. Nggak yakin aku awak. Seharusnya, oh syukurlah bang. Mudah-mudahan ini yang terakhir bang. Mudah-mudahan abang lebih baik lagi. Karena kata ustaz ni kadang-kadang awak bisa menceramai orang, tapi tak bisa menceramai diri sendiri. Maka kami tadi mengaji bang habis isya, dakwah sirriyah. Ternyata Nabi bukan langsung berdiri di atas podium. Nabi bukan langsung memanggil orang banyak biar dia dengar ceramah. Istrinya duluan. Siapa lagi Bapak Ibu orang terdekatnya? Paman kandung daripada Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah ini kenapa masuk Islam duluan dari Khadijah?
Karena dia tahu dalam Alkitab bagaimana sebenarnya Nur Muhammad terjadi. Maka dapat dia. Ya, ini yang pertama. Jadi istri ini pun macam-macam, Bu. Ada istri durhaka, tak bisa diajari. Ada. Ya, kan ada pula istri yang membangkang, bersoleh aja kerjanya. Dibilang sikit nanti, jangan gitu-gitu kali, marah. Macam-macam ini. Ada istri yang enggak tahan dengan kemiskinan, ada istri yang bertahan dia dengan penyakit suaminya. Semua awalnya berawal dari perjuangan seorang istri. Kalau berhasil istrinya, pasti akan berhasil dakwah suaminya. Sepatin apapun awak ceramah, kalau tak didukung istri yang kita ceramahkan, tak didukungnya apa yang kita sampaikan, tak akan sampai yang kita niatkan. Enggak usah jauh-jauh. Contoh Bu. Ini masalah dakwah. Saya kaitkan kehidupan sehari-hari. Misalkan ada orang berkurban. Yang contoh ni Pak. Dek, udah lama abang tak pernah berkurban. Selama menikah kita tak pernah kita berkurban. Terbesiklah hati abang. Pengen kali berkurban abang. Berapa rupanya dia apa di masjid? Di masjid berapa sini Pak kurban? 1.900.000. Nah, yang istri mendukung kebaikan suaminya, tabung-tabung lah bang. Mulai dari hari ini, tahun besok kan setahun lagi kan cukup. Kalau 200 kita buat per bulan bang, kali 12, 2.400.000. Cukup itu bang, cukup. Angsuran kereta kita aja 1.200.000. Angsuran tilam 800. Cukup itu, cukup. Ditabung. Alhamdulillah berkurban tahun ini. Berarti istrinya mendukung kebaikan suaminya. Tapi istri yang tak mendukung, tinggi kali-kalinya. Tinggi. Contoh ini. Contoh. Dek, ya, abang mau berkurban abang ni. Alah, enggak usah dulu ke situ pikiran abang bang. Tengok anak masih banyak, anak. Tengok semua banyak kebutuhan. Jangan sok panjang-panjang kali awak. Kau dah miskin lah, jangan sok kaya. Udah berapa? Kan lumayan 1.900.000. Udah lumayan itu. Oh, alhamdulillah. Kalau dibuat nanti beras udah berapa kilo? Berarti dia tak mendukung kebaikan suaminya. Maka jangan heran ada orang lakinya soleh, bininya tak soleh. Kenapa? Tak soleha. Kenapa? Karena tak sejalan dakwah yang disampaikan tak dia terima. Apalagi perempuan sekarang, asalkan awak menasihati sikit, diungkitnya masa lalu awak. Dia rajin solat, kau suruh anak ni solat. Abang lebih parah abang dulu. Lebih parah. Ini anak-anak biasanya itu. Jangan paksakan kali. Nanti dia makin parah, nanti makin ngamuk, tak cocok sama kita, brutal dia, egois dia, marah dia. Awak pula yang dibencinya. Biarkan dulu, biarkan. Nanti udah besar, ngerti sendirinya itu. Kalau solat itu diwajibkan. Begitu besar, tak pandai juga solat. Kenapa? Karena awalnya tadi dakwah mulai kecil tak dibiasakan. Nah, yang kedua, siapa target Nabi? Target Nabi yang kedua adalah budak Nabi Muhammad yang menjadi anak angkatnya sendiri. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah asalnya budak yang dijual dari seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakan Khadijah. Berapa dibiliknya Zaid bin Harithah di pasar Ukas? Ketika digadaikan, ditawarkan menjadi budak, harga Zaid bin Harithah ketika itu ditawarkan 400 dirham. 400 dirham yang membelinya adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam memberikan hadiah kepada bibi kandungnya namanya Khadijah. Khadijah menjadilah budak Zaid bin Harithah. Udah budak Zaid bin Harithah menjadi budak Khadijah. Zaid bin Harithah menikah Nabi Muhammad dengan Khadijah, maka jadilah Zaid bin Harithah menjadi budak Nabi Muhammad, tapi diangkat menjadi anak kandung, anak angkat Nabi Muhammad. Makanya karena sayangnya Nabi sama Zaid bin Harithah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dibuat Nabi di ujungnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat yang menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah surah Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak angkatmu sesuai dengan ayah mereka. Jadi tak boleh diganti anak angkat dengan nama awak sendiri. Secinta apapun kita terhadap anak angkat,
tetap nama ayahnya lah yang dibuat di ujung binnya. Karena Nabi Muhammad punya anak angkat tadi namanya Zaid bin Haritha, karena sayangnya dia dibuatnya lah nama di ujungnya dengan namanya. Ditegur Allah, panggillah nama anak angkatmu sesuai dengan nama ayah mereka. Nah, ya, makanya terjadilah kisah profil Zaid bin Haritha. Saya kutip dalam kitab Syi'arul A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan Zaid bin Haritha lahir tahun 47 sebelum Hijriah, wafat tahun 8 Hijriah. Usia Zaid bin Haritha meninggal dunia usia 55 tahun. Siapa nama ayahnya? Nama ayah bin Zaid bin Haritha secara lengkap Imam Az-Zahabi menuliskannya. Zaid bin Haritha, Haritha bin Surahil bin Sarahil, Sarahil bin Ka'ab, Ka'ab bin Abdul Uzza bin Yazid, Yazid bin Amir, Imril Al-Qais bin Amir bin Nu'man. Siapa nama mamanya? Mama Zaid bin Haritha namanya Su'da binti Sa'labah. Siapa nama istrinya? Nama istri Zaid bin Haritha Ummu Aiman. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Usamah bin Zaid. Itulah profil singkat siapa Zaid bin Haritha sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kisah ini ada kisah bagaimana Zaid bin Haritha dijual di pasar Ukas. Awalnya adalah ketika saat itu waktu kecil perampok mengambil Zaid bin Haritha, kecilnya ditawarkan di pasar, maka dibeli oleh siapa tadi namanya Bu? Ala Tuhan, inilah kalau yang membaca ini. Yang Hakim bin Hizam, harga 400 dirham. Lalu saat itu sudah dewasa, bahkan sudah menikah. Dalam riwayat disebutkan sudah dewasa. Sampai menikah, barulah datang ayahnya mencari dia. Kehilangan dia. Mana Zaid bin Haritha? Mana Zaid bin Haritha? Lalu dapatlah bocoran bahwa Zaid bin Haritha di Mekah bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah singkatnya kita bacakan dalam kitab Al-Lu'lul Maknun yang ditulis al-Imam Musa bin Rasid Al-Azimi. Falamma alima annahu bi Makkah qadimaha liyafdiyahu. Ketika ayah dan pamannya, ayahnya namanya Haritha, pamannya namanya Ka'ab. Ketika ayah dan pamannya mengetahui bahwa Zaid bin Haritha mengetahui Nabi Muhammad berada di Mekah, maka datanglah ayah dan pamannya menjumpai Muhammad ingin menebus Zaid bin Haritha. Maka ketika jumpa dengan Nabi Muhammad, fadakhala Harithatu wa akhuhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka ketika berjumpa masuklah Zaid bin Haritha beserta pamannya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ayahnya? Yabna Ibnu Abdullah, Yabna Abdul Muttalib, Yabna Hasim, Yabna Sayyidil Qaumih, antum ahlul haram wa jiranuhu. Artinya, wahai engkau anak Abdullah, wahai engkau cucu Abdul Muttalib, wahai engkau adalah cucu Bani Hasim, wahai engkau pemimpin seluruh kaum, antum ahlul haram, kaulah penduduk tanah haram, wa jiranuhu, dan jiran sekelilingnya. Dipujinya dulu. Biasa orang itu Pak, kalau minta sesuatu dipuji-puji dulu, diangkat-angkat. Nah, jangan tertipu dengan pujian. Ibu ni baik kali, cantik kali, ya Allah Rabbi, awet muda kakak ya, ujung-ujungnya ngutang. Itulah ujung-ujungnya itu. Sama dengan ayahnya ni. Apa katanya? Tafakkuna al-'ani wa tut'imuna al-asira. Kau adalah orang yang selalu membantu kesulitan, dan kau juga orang yang membebaskan dalam tahanan. Apa katanya? Dipujinya Nabi Muhammad, engkaulah orang yang selalu membantu orang dalam kesulitan, dan engkaulah orang yang suka membebaskan orang dari tahanan. Pintar kali ayahnya. Oh, dipujinya Nabi Muhammad, Muhammad, kau orang yang lembut hatimu, suka membebaskan orang dari tahanan. Ji'naka fibnina indak, kami datang kemari menjumpaimu karena kami tahu anak kami ada bersamamu. Heran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan,
Man huwa? Siapa dia? Jawab ayahnya, Zaid bin Harithah. Makanya Bapak Ibu, sekarang undang-undang mengangkat anak angkat suka ada di atas kertas menjadikan anak itu berpindah dari yang mengasuhnya. Makanya zaman sekarang sedih hawa. Kalau anak itu sudah besar, kadang-kadang anak itu yang tak ingat terhadap ayah angkatnya. Kadang-kadang itu penyakitnya Pak. Tapi Zaid bin Harithah terbalik pula. Dia yang tak mau keluar dari luar lingkup keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, famnun alaina, tolonglah kami. Wa ahsin ilaina fi fida'ihi, dan berikan kami solusi yang baik bagaimana cara membebaskannya, bagaimana cara kami membayarnya. Kalau ditebus, apa solusinya? Fa inna sanarfa'u laka fi fida'i. Seandainya kau minta tebusannya, kami akan membayarnya. Maksudnya Bapak Ibu, ditawarkannya, apalah solusinya wahai Muhammad? Macam mana Zaid bin Harithah biar sama kami? Seandainya kau minta tebusan, kami bayar. Berapa kau minta? Begitulah kira-kiranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak langsung memberikan awaran. Tapi apa katanya? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidah, maka dia memanggil Zaid bin Harithah. Wahai Zaid, ya, ini betul ayahmu? Betul. Ini betul pamanmu? Betul. Apa kata Rasulullah? In syi'ta faq min indi. Jika kau mau bersamaku, tak masalah, ikut samaku. Apalagi wa in syi'ta fantalik ma'abik. Kalau kau sama ayahmu, silahkan kau pergi dengan ayahmu. Sekarang keputusannya sama kau. Kau pilih aku atau pilih ayahmu? Indahnya Rasulullah, adilnya Nabi Muhammad. Walaupun dia sayang sama Zaid bin Harithah, ayah kandungnya datang, apalagi paman kandungnya datang, tetap lembut hati Nabi. Sekarang jangan kita paksa Zaid bin Harithah bersamamu. Sekarang kita tanya dia, mana yang kau suka tinggal bersamamu wahai Zaid? Kalau kau samaku, kalau aku bersamamu, maka tetaplah bersamaku kalau kau mau. Tapi kalau mau kau sama ayahmu, silahkanlah kau pergi sama ayahmu. Apa jawab Zaid bin Harithah? Jawabannya, faqala Zaid, maka menjawablah Zaid, bal aqimu indak, aku tetap bersamamu. Allahu Akbar. Aku tetap bersamamu ya Rasulullah. Wa ma ana billadhi aqtaru alaika ahada. Aku tetap sampai memilihmu selamanya karena engkau bisa anta minni bimakani abi wa ummi. Kalau aku bisa memilih, tetap kupilih kau menjadi pilihanku selamanya. Karena apa? Karena kau bisa menjadi pamanku, bisa juga menjadi ayahku. Jadi Bapak Ibu, itu jawabannya. Maka marah ayahnya. Faqala, marah keduanya, berkata ayahnya dengan pamannya. Waihaka ya Zaid, atahtarul ubudiyata alal hurriyah. Celaka kau Zaid. Celaka kali kau Zaid. Kenapa kau lebih memilih menjadi budak daripada menjadi orang yang merdeka? Lebih suka kau pula menjadi budak Nabi Muhammad ketimbang kau menjadi orang yang merdeka. Apa lagi katanya? Wa ala abika wa ammika wa ahli baiti. Maka kau rela kau korbankan ayahmu, pamanmu dan keluargamu. Kau rela jadi budak, dibebaskan kau tak mau. Apa jawab Zaid bin Harithah? Naam. Inni qad ra'aitu min hadzal ruzuli syai'a ma ana billadhi akhtaru alaihi ahadan abada. Ya, karena dalam diriku kulihat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat sesuatu yang tak pernah kulihat dari seseorang selama ini. Itulah kekaguman Zaid bin Harithah kepada Nabi. Tak ada yang kutengok selain manusia yang sempurna, hanya Nabi Muhammad yang kulihat. Kalaupun aku pindah menjadi budak atau merdeka, tapi kalau jauh dari Nabi Muhammad, aku tak mau. Biarlah aku rela jadi budak, tapi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Zaid bin Harithah. Ya, kalau kita terbalik, ya, anak angkat sekarang kan kurang-kurang ajar kali anak angkat sekarang. Dari mulai miskin, awak angkat, kaya, bagiannya ada, belum mati awak, semua digantinya nama atas nama dia. Itulah sedihnya Pak. Saya kadang-kadang takut Pak. Saya belum diberikan Allah keturunan. Kadang-kadang Ustaz nak anak angkat,
Tengok-tengok nantilah, aku bilang. Nah, kadang-kadang tak tahu anak siapa. Betul, tak tahu anak siapa. Udah begitu awak diangkat jadi anak angkat awak yang disiksanya. Maka Nabi Muhammad termaksud orang yang beruntung. Dia mendapatkan budak dari mulai istrinya atau dari keponakan istrinya, ya kan, sampai di tangan dia, menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan budak hamba sahaya yang diangkatnya menjadi anaknya karena cintanya. Dia tak mau mengatakan Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Dia ingin anaknya yang menjadi warisnya dalam hidupnya, maka diganti dengan Zaid bin Muhammad. Tapi Allah ingatkan, secinta apapun kau terhadap anakmu, tetaplah Zaid bin Harisah itu adalah anak dari ayahnya. Baru yang ketiga Pak ya. Kalian catat kan? Nah, pertanyaan ini. Yang ketiga, siapa yang pertama masuk Islam dari golongan orang dewasa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nanti Bapak Ibu kita jelaskan nanti berapa usia mereka ketika masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq pertama masuk Islam dari golongan sahabat. Maka Bapak Ibu, kenapa Abu Bakar target Nabi? Karena yang tahu sama berjuang ni sahabat yang sebenarnya adalah sahabat satu perjuangan. Jarak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Nabi Muhammad mendapat wahyu usia 40 tahun. Saat itu Abu Bakar masuk Islam usia 38 tahun. Ingat ya? Ingat. Usia Khadijah dari masuk Islam 55 tahun. Usia Abu Bakar masuk Islam usia 38 tahun. Nah, ingat itu. Nanti kutanya itu. Ya kalau kutanya, yang lain ditanya nanti. Makanya Bapak Ibu, jalinlah persahabatannya dengan baik. Macam-macam kawan ini. Kalau Abu Bakar Bapak Ibu dipuji Nabi dia. Dipuji Nabi. Apa pujiannya? Ma nafa'ani malun qattun. Ma nafa'ani malun ibni Bakrin. Apa katanya? Ya Allah, tidaklah ada harta yang bermanfaat bagiku kecuali harta dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beda bersahabat zaman sekarang dengan dulu. Abu Bakar rela dia berkorban untuk sahabat tercintanya Nabi Muhammad. Sekarang banyak sahabat rela mengorbankan kawannya untuk keuntungan pribadinya. Itulah bedanya. Ya, dipitnahnya kawannya, dipitnahnya sahabatnya, biar dialah yang dianggap terbaik. Rela dia mengorbankan kawannya, yang penting dia nampak sukses dan maju terdepan. Abu Bakar tak mau. Apa katanya? Dipuji Nabi dia, ya kan? Ma nafa'ani malun qattun, ma nafa'ani malu ibni Bakrin. Kalau bukanlah, tidak ada manfaat bagiku selain harta Abu Bakar. Abu Bakar bukan bangga. Apa jawabnya Pak? Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka saat itu menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa jawabannya? Ma ana wa mali illa laka. Tak berharta juga diriku dan hartaku kalau bukan hanya untukmu. Allahu Akbar. Jawaban Abu Bakar, Bu. Kata Nabi, tidak ada bermanfaat harta selain dari harta Abu Bakar. Dipujinya Nabi Abu Bakar. Banyak kali harus harta Abu Bakar untuk dakwahku. Tapi Abu Bakar menangis. Apa jawabannya tadi? Ma ana wa mali illa laka. Jawabannya, tidak bermanfaat diriku ini, hartaku ini, kecuali semuanya hanya untukmu wahai Muhammad. Oh, ada enggak orang begini berkawan, Bu? Jawab dulu, Bu. Ada enggak orang berkawan begini? Mana ada. Yang banyak sekarang kawannya. Makanya Bapak Ibu kita ingat macam mana menandai kawan. Ini saya kutip dalam kitab Adabud Dunya Wad Din. A'rif ruzula min fi'lihi wa la min kalamihi wa a'rif mahabbatahu min aini la min lisani. Maka tandailah seseorang itu dari perbuatannya, bukan dari ucapannya. Kenalilah cinta seseorang itu bukan dari cakapnya, tapi buktikan dari perhatiannya. Kalau cakap, ini kawanku ini, oh sahabat akrabku ini, Zoin ini, satu perjuangan ini, cakap.
Minta tolong awak banyak kali alasannya. Sakit awak terkapar tak ditengoknya. Tapi kalau jumpa, oh sohib. Gaya kau sohib. Makanya Bapak Ibu, hati-hati. Makanya macam-macam kawan ini. Kita terangkan sikit ya, biar tahu kita mana kawan yang ikut satu jalan dakwah, mana kawan-kawan yang bermuka dua. Nasihat Hamad Al-Azrad mengatakan, kam min akhil laka laysa tunkiru ma dumta fid dunyaka fil yasri. Berapa banyak dari saudaramu yang tak kau sangka dia berpura-pura menyayangimu ketika kau kaya di dunia. Maka jangan heran Pak, kau kaya awak, yang banyak famili awak, yang banyak saudara awak, kau lagi kaya. Siapa sini anggota dewan, semua ngaku pemilih. Gak usah jauh-jauh. Wali kota Marga Nasution, yang Nasution kembang kupingnya sekarang. Nasution, kan? Itulah dia. Dah, makanya lagi kaya awak, banyak kawan. Abu Bakar kaya dia habiskan untuk kawannya. Satu perjuangan dakwahnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah Nabi Muhammad mengatakan, tak ada harta yang lebih bermanfaat kecuali harta dari Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, tak bermanfaat juga hartaku ini ya Rasulullah, kalau semuanya kuimpakkan kepadamu. Semua ketika hijrah, harta Abu Bakar, ya kan? Kambingnya dijual, bahkan kudanya, ontanya menjadi tunggangan. Kata Nabi, kamsam berapa harganya? Abu Bakar mengatakan, jangan kau hargai yang kuberikan, tapi hargai perjuanganku yang kutawarkan. Allah, jangan. Kalau dihargai mana terhargai, ya kan? Jadi Bapak Ibu mohon maaf kali saya. Makanya ada juga macam kawan-kawan yang kedua. Apa itu? Model kawan yang kedua adalah akhillau rahaihum kasir. Ya kan? Ketika kau kaya, banyak kawan dekatmu. Tapi ketika kau kena musibah, tak ada kawan di sampingmu. Abu Bakar Bapak Ibu, kalau kita mau cerita dahsyatnya, ketika Muhammad naik gunung Pak, digendongnya Nabi Muhammad, digendongnya Muhammad, tumit ini berdarah naik batu itu, di gua Sur, naik batu itu, tup. Kenapa? Karena biar jangan capek Nabi Muhammad. Masuk ke gua Sur Pak, kata Abu Bakar, la tadkhul qabla adkhul. Fa in kana fi say, jika ada sesuatu terjadi, aku korban pertama. Abu Bakar udah diangkatnya Muhammad, masuk Abu Bakar, kata Abu Bakar kepada Muhammad, wahai Muhammad, jangan kau masuk dulu ke gua ini, coba ku periksa dulu. Kalau ada nanti apa-apa, biarlah aku korban pertama, jangan kau yang kena bala. Kalau kita berkawan, kaulah. Masuk penjara wak, tepuk tangan dia. Itu kawan sekarang itu. Lari-lari ceramahku nanti ini kan. Akhillau rahai hum kasir, walakin fil balai hum qalil. Ketika kau sukses, jaya, lagi naik daun kau, lagi kondang-kondangnya kau, banyak yang dekat di sampingmu. Abang anda, guruku, aku dah bosan aku menengoknya itu. Lagi awak buat jadwal, tuan guruku, Allah, lagi adanya mau itu, makanya kau puji aku. Aku dah paham aku itu Pak. Maka mak pasal udah biasa itu. Kalau memuji-muji dalam komentar media itu berlebihan, bukan memuji itu, ada maunya. Makanya lagi besok awak tak ceramah lagi, tak diundang orang lagi, tak akan dipujinya lagi itu. Makanya bapak mantan kepala dinas, mantan kepala, mantan manajer, mantan mandor, sekarang siapa yang negor? Mana ada? Pak Ali ini bilang, siapa itu? Orang PTPN 2 dulu. Tapi sekarang kan udah holding. Udah habislah. Ya, mungkin dah. Makanya yang betul tuh teman susah adalah di samping awak. Makanya Pak, kalau teman bakar-bakar, happy, rekreasi, naik bus pariwisata, mau ke Sibolga, mau kemana lagi? Ke Sabang, rame. Uangnya pun keluar berapa per orang. Tapi awak sakit, tak ada yang menengoknya.
Tak ada yang menengoknya. Maka bersyukurlah Pak BKM Pak, waktu dilahirkan Pak Ashab, waktu itu mohon maaf di PSB, ramenya luar biasa. Kenapa? Karena mungkinlah begitulah pergaulan kita. Maka kita berdoa Bapak Ibu, FKSM ini menjalin silaturahim semakin banyak yang kita kenal. Bukan hanya dalam kesenangan, tapi berbagi dalam kesedihan. Apapun berita dalam kedukaan, hadirilah sebagai pengobat orang yang kena duka. Udah saya rasakan Bapak Ibu, lagi sakit awak, banyak kawan awak, tak ada yang menengok. Kadang-kadang sakit kali hati kecil. Tiap hari Ibu mengaji, Senin mengaji, Selasa mengaji, Rabu mengaji, Kamis mengaji. Begitu terkapar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Datang anaknya, nggak ada kawan mama yang datang mah, nggak ada kawan mama. Nah, tapi rajinnya mama mengaji. Itulah tiap hari mama mengaji, Senin mengaji, Selasa mengaji. Yang ketawa-ketawa adanya sama orang itu rupanya lagi sakit terkapar awak begini, nggak ada yang menengok. Menangis gitu. Coba datang Ibu, semangat dia timbul balik. Timbul. Saya nggak usah ceritakan lah, karena ini di-upload ya kan. Cuman ada kadang-kadang kalau awak sakit, senang dia Pak. Diteleponnya awak, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kabarnya kurang sehat ya? Iya. Oh, bukan didoakan nyawa. Gini Ustaz, kalau kira-kira nggak tahan lagi suaranya, oper aja kemari. Memang nggak ada otak lah kawan aku pikir awak mau menjenguk dia, rupanya mananya jadwal awak bisa apa tidak ceramah. Ini udah di lapangan udah banyak ini Pak. Berarti kalau mati awak senang dia, kalau awak sakit tak bisa ceramah senang dia. Kenapa? Bertambah jadwalnya. Ternyata sakit pun awak tak diundang orang juga dia ceramah. Maka jangan, bukan? Makanya kok bisa datang. 3 cara menjenguk orang sakit. Di antara bersaudara kita, silaturahim ini dijaga. Pertama Bu, datang awak jangan takut-takuti. Datang, ya Allah, sakit apa kakak? Inilah macam-macam lah, pahit, nggak ada rasa, nggak ada penciuman. Corona. Udah kayak gitu corona itu. Walaupun Bu gitu-gitu caranya, jangan ucapkan. Jadi agak jauh. Jadi teringatnya nggak ada rasa. Iya. Ya Allah, matilah. Ya Allah. Udah berapa hari? 4 hari. Matilah. Ya Allah. Penciuman pun nggak ada. Pokoknya makan kayak gitulah hambar. Mati. Ya Allah. Diam-diam aja Bu. Ini enggak. Oh, kak ngeri kak, ya Allah kak, ngeri kali kak. Tolong apa? Swab lah kak, swab. Ngeri lagi musim. Ya Allah Rabbi, 14 hari nanti karantina. Gimana kakak ya? Memanglah kau senang kali aku kalau mati aku kau ya. Ya Allah Rabbi, jangan begitu. Yang kedua, jangan budayakan membawa kue sama roti yang tak bisa mengurangi beban yang sakit yang kita kunjungi. Yang betul itu sisipkan ke amplop seharga roti yang sudah kita niatkan mau dibeli, kasihkan sama orang yang sakit. Karena orang sakit tak butuh makanan, dia butuh pengobatan. Tapi orang sekarang menengok orang sakit, berlomba-lomba bawa makanan, bawa kue, bawa buah yang kenyang, yang jaga orang sakit. Ngunyah hanya mulutnya tiap malam. Awak terkapar pakai oksigen, sebelah ngam. Cobalah. Ini makanya saya sedih membaca kisah ini. Ternyata Abu Bakar apapun yang dijadikannya, ketika digigit kala jengking, cintanya dia sama Nabi Pak. Ketika ketika dia masuk ke gua tadi, ditutupnya semua, disumbatnya pakai kain. Ada satu lubang yang tersisa tak bisa disumbat, tak ada lagi, disumbatnya pakai kakinya. Ternyata Bapak Ibu adalah apa yang di dalamnya kala jengking. Digigit kala jengkinglah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Dia tak bergerak dia. Jatuhlah air matanya di pipi Nabi. Kan? Barulah terbangun Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Abu Bakar? Enggak ada ya Nabi. Abu Bakar minta maaf. Ya Allah, luar biasa jiwa Abu Bakar. Apa katanya? Maafkan aku ya Rasulullah.
mengganggumu kau terbangun dalam tidurmu, karena menetes air mataku menahan rasa sakitku. Udah ku tahan-tahankan tadi, jangan bergerak, biar jangan bangun kau ya Rasul. Ternyata menetes juga air matanya, jatuh karena kesakitan. Terbangun Nabi, diambil Nabi Bapak Ibu Muhammad, dihisapnya, maka baiklah sembuh kaki Abu Bakar. Tahukah kita dahsyatnya? Dalam riwayat yang saya baca bahwa Nabi Muhammad ada sakit. Ternyata ketika sisa-sisa racun kalajengking yang tersisa dalam tubuhnya. Sahabat yang luar biasa yang dua-dua ini. Menurut kita enak kaya Nabi Muhammad ya, masuk dia yang korban Abu Bakar. Tahukah kita Bu? Allah jadikan lengket sisa bisa dalam tubuh Nabi Muhammad ketika mengisap racun kalajengking kaki Abu Bakar. Ternyata sama-sama berjuang dalam bersahabat. Tak ada orang begini Pak, nggak ada. Mana ada? Beratlah, berat. Apalagi di kita gini. Tahu kali aku di sini kan. Nah, macam mana? Tidak. Tak cocok pun sedikit berkurban, fitnah. Kok besar kali kurbannya? Lembunya kecil, tulang semua, mulut nggak bisa dijaga. Nah, makanya yang ketiga, ada sahabat bermuka dua. Inilah tantangan sama Nabi, orang-orang munafik. Siapa contohnya? Dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, salah satu sahabat yang bermuka dua yang memiknah kaum muhajirin dari kaum Ansar, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya? Wahai kaum Ansar, kau lihat kaum muhajirin masuk ke Madinah, bagaimana dia menguasai wilayahmu, sementara kau yang tinggal di sini, tapi mereka menikmatinya. Ini biasa nih sekarang Pak Bekawan. Dia yang berbuat salah, tapi dikorbankannya orang lain. Dia yang tak suka sama orang, tapi diceritakannya keburukan orang lain. Makanya, kalaulah seandainya Allah buka di antara kita, tahu Allah dosa kita. Siapa yang pura-pura, siapa yang bermuka dua, siapa yang niatnya sempurna, Allah tahu hari ini. Cuma Allah tutup semua. Makanya pandai-pandailah memilih kawan. Makanya kenapa Abu Bakar mendapatkan orang-orang yang terhormat, pemeluk agama Islam yang selanjutnya 5. Dari mulai pandainya Abu Bakar merekrut sahabat-sahabat yang lain masuk Islam. Salah satunya riwayat yang paling populer, 5 di antara 10 sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Pertama Utsman bin Affan, yang mengajaknya masuk Islam Abu Bakar. Yang kedua adalah Zubair bin Awam, yang mengajaknya masuk Islam Abu Bakar. Yang ketiga adalah Abdurrahman bin Auf, yang mengajaknya masuk Islam adalah Abu Bakar. Yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mengajak mereka masuk Islam Abu Bakar. Yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar pandai bergaul, masuk dakwahnya, maka banyak sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dari lisannya mendakwahkan agama ini. Kalau baik awak Bu, insya Allah tak pun awak paksa kawan berbuat baik, baik sendiri itu. Makanya ada petuah ulama mengatakan, a'rif akhaka bi akhihi qablaka. Ingat, a'rif akhaka bi akhihi qablaka. Tandai, kenali kawanmu siapa kawan dia sebelummu. Saya ulangi, tandai kawanmu siapa kawannya sebelummu. Kalau sebelum kita berkawan sama dia, kawan dia suka menggosip, menghibah, melaga-laga, kau pun berkawan sama dia, pasti dilaga-laganya. Kalau kawannya dulu suka tukang fitnah atau memiknah atau lagi berbohong, berdusta, suatu saat kita berkawan sama dia, kita pun korban jadi dusta dia. Maka pandai-pandai. Hati-hati kau itu, hati-hati. Namun ngeri ini, ngeri. Dialah preman yang kita tahu. Orang lama ini, orang lama. Udah banyak korban. Sama aku korban. Ternyata diceritakannya perilaku dia yang korban dari kawannya. Maka Bu, hari ini hati-hati. Makanya yang terakhir, orang yang masuk Islam dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Usianya masuk Islam usia 10 tahun.
Inilah 4 ini orang yang pertama masuk Islam dari dakwah sirriyah. Saya ulangi kesimpulannya Bapak Ibu. Yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Saat itu Khadijah berusia 55 tahun. Yang kedua masuk Islam dari hamba sahaya yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad, Zaid bin Harisah. Saat itu Zaid bin Harisah bersama Nabi masuk Islam di usia 20 tahun. Yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi dari golongan dewasa, masuk Islam ketika dia berusia 38 tahun. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, keponakan kandung Nabi Muhammad, masuk Islam dari golongan anak-anak di usia 10 tahun. Makanya inilah ciri-ciri bagaimana orang-orang pertama masuk Islam, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, jika ada penyampaian yang kurang mendalam dalam keilmuannya, itulah yang menunjukkan saya orang yang awam, tidak orang ilmuwan. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi kita yang mendengarkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.